Kali ini saya akan membagikan kisah mistis yang dialami Andi Pratama. Ia sekarang berusia 27 tahun. Dan awal mula pada ceritanya, waktu itu pada malam Jumat, ia memutuskan untuk berangkat ke kampung halamannya yang berada di salah satu daerah, dengan tujuan untuk pulang menemui kedua orang tuanya, karena memang ia mendapatkan libur dari pekerjaannya waktu itu. Jadi ia merencanakan perjalanannya untuk berangkat itu pada sore hari. Namun karena ia lelah pulang bekerja, jadi ia tertidur pulas sehingga waktu sudah melewati sore hari. Dan ia terbangun pada jam 7 malam. Lalu ia bergegaslah siap-siap untuk berangkat ke terminal pada jam 7 malam lebih. Karena ia pun terburu-buru, ia sempat meninggalkan cincin batu ali yang bisa disebut pemberian dari kakeknya untuk keselamatan atau yang bisa dianggap kepercayaan. Singkat cerita, sampailah ia di terminal pada pukul 7:30 malam. Karena dari tempatnya pun tidak terlalu jauh. Karena terminal itu tidak terlalu besar atau bisa disebut hanya tempat ngetem bus dan angkutan umum, ia mendapatkan bus itu sekitar setelah 1 jam menunggu. Jadi ia setengah 9-an baru menaiki bus tersebut, dan setelah 5 menit diam, berangkatlah untuk memulai perjalanan. Kondisi saat itu di dalam bus hanya terdapat sekitar 10 orang lebih yang menumpangi. Dan yang paling ia ingat, ada seorang kakek-kakek di kursi pojok belakang. Setelah beberapa jam perjalanan, satu persatu penumpang yang lain pun turun. Dan waktu tidak terasa sudah menunjukkan jam 11 malam. Karena mulai sepi di dalam bus, kakek yang di pojok belakang itu menghampiri Andi ini dan meminta untuk ikut duduk bersamanya. Ya, mungkin kakek ini gak ada teman lah ya, jadi biar bisa ngobrol aja gitu. Dan itu pun hanya mereka berdua penumpang yang ada dalam bus tersebut setelah satu persatu penumpang yang lain itu turun. Lanjut cerita, tak lama dari itu bus terhenti di salah satu tempat di daerah yang benar-benar jalannya terlihat begitu sepi. Mungkin karena malam juga ya. Bus ini berhenti itu karena terlihat ada sekelompok atau rombongan orang yang memberhentikan bus tersebut yang dinaiki Andi ini. Tak lama para penumpang itu menaiki busnya, dan terdapat sekitar 15 orang, terlihat dari anak-anak sampai yang tua itu ada. Karena Andi ini tidak merasakan hal aneh, dia memulai kembali obrolan bersama kakek yang telah duduk di sebelahnya. Dengan beberapa pertanyaan, Andi bilang, "Kakek mau kemana?" Dan si kakek itu menjawab dengan singkat, bilang katanya mau pulang. Itu pun tidak menjawab daerahnya kemana. Lalu si kakek bilang lagi, "Jam, kakek mau ke belakang lagi ya," sambil meninggalkan pesan pada Andi. Kakek itu bilang, katanya hati-hati ya, nanti kita ketemu lagi. Begitu kata si kakek. Sontak dengan sedikit heran dengan ucapan dan tingkah si kakek yang aneh, dengan berjalan ke belakang lagi, Andi ini akhirnya tidak menggubris hal itu dan lanjut menikmati perjalanan lagi. Namun gak lama dari itu bus tiba-tiba oleng dan berhenti dengan ngerem mendadak.
Lantas Andi ini refleks, kaget, sambil mengucap istighfar. Dan yang membuat Andi kaget lagi, saat ia melihat di sekitar, Andi melihat sopir dan penumpang yang lain itu terlihat menunduk semua dan terdiam. Di situ pun Andi agak sedikit terdiam. Dengan heran, Andi celengak-celinguk melihat penumpang dan sopir itu kok menunduk agak lama. Setelah beberapa menit, karena mulai merasakan hal yang janggal, di situ Andi bergegas untuk keluar dari bus. Ketika ia berdiri dengan maksud untuk keluar, sontak Andi ini kaget dikarenakan semua penumpang yang ada di dalam bus itu yang awalnya menunduk, mereka kini menatap tajam ke arah Andi dengan lumayan lama. Dan yang membuat kagetnya lagi, Andi melihat dan tertuju pada salah satu penumpang anak kecil yang menangis. Namun di matanya itu ia melihat yang seharusnya air mata, namun ini ternyata adalah darah. Karena keadaan itu, ia langsung lari keluar dari bis tersebut dan sempat menengok ke belakang. Ia melihat semua penumpang yang ada dalam bus itu raut wajahnya hancur dan banyak bercak-bercak darah. Karena Andi ini begitu panik, ia tidak sengaja tersandung batu besar hingga Andi pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ia sadar dan melihat keadaan menunjukkan sudah di pagi hari, dan ia melihat di sekelilingnya sudah ada beberapa orang yang berkumpul untuk menolong Andi. Dan di situ ia ditanya, "Ada apa? Ini kok masnya bisa pingsan?" Akhirnya Andi pun menceritakan apa yang dialaminya semalam. Akhirnya Andi ini diantarkanlah oleh salah satu orang yang menolong untuk pulang. Ketika sudah sampai di rumah, ia tidak lupa berterima kasih kepada yang menolongnya dan mengantarnya. Saat orang tuanya pun menghampiri Andi dan dikagetkan dengan keadaannya yang terdapat ada luka, sambil bertanya, "Ada apa?" Lanjut, ia menjelaskan kepada orang tuanya kejadian semalam yang dialami. Dan Andi itu bertemu dengan sosok kakek yang sempat ia ajak berbincang di dalam bus tersebut. Setelah Andi menjelaskan, Andi diberitahu bahwa sosok kakek tersebut adalah kakeknya yang meninggal pada saat ia baru lahir dan hanya meninggalkan peninggalan cincin tersebut. Singkat pada akhir ceritanya, Andi pun disuruh untuk bersih-bersih, dan ketika ia hendak untuk mengganti pakaian, ia dikagetkan dengan jatuhnya salah satu benda yang ternyata itu adalah cincin yang tidak sengaja ia tinggalkan sebelumnya.